Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang diagram lingkaran, bagian dari materi tentang statistika. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini. Suatu data itu dapat disajikan dalam diagram lingkaran ya. Pada diagram lingkaran itu daerah lingkaran yang menggambarkan data keseluruhan, sedangkan bagian-bagian dari data itu digambarkan dengan menggunakan bagian lingkaran yang disebut juring atau sektor ya. Besar sudut pusat tiap juring harus sebanding dengan banyaknya datum yang disajikan. Contohnya seperti ini ya. Ini namanya juring, itu buruh ya, buruh ini 100 derajat, kalau lingkaran penuh ini kan 360 derajat ya. Ini karyawan 50 derajat, wira swasta 60 derajat, dan petani 150 derajat. Ini kalau dijumlahkan 100 tambah 50, 150 ya. Kemudian ditambah 60 itu adalah 210, ditambah dengan 150 itu adalah 360. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya. Kita lihat ini. Tabel berikut menunjukkan hasil produksi beberapa buah-buahan Indonesia tahun 2019 dalam ribu ton ya. Ini tabelnya, ini nama buah, kemudian hasil buah ini dalam ribu ton ya. Ini mangga, ini 2.300 ribu ton, itu berarti kan 2.300.000 ton ya. Kemudian durian ini 1.000 ton berarti 1 juta ton ya. Oke, kemudian nanas 1.600, semangka 800, ini 1.000 ton, rambutan 900.000 ton ya. Oke, kemudian buatlah diagram lingkaran berdasarkan data ini ya. Oke, kita buat ya. Kita tentukan dulu jumlah buah seluruhnya, ini 2.300.000 ton ditambah 1.000 ton ditambah 1.600.000 ton tambah 800.000 ton ditambah 900.000 ton, itu hasilnya adalah ini ya, 6.600.000 ton ya, atau 6.600.000 ton, itu pengertiannya seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita buat juringnya ya, menghitung sudut pusat juring masing-masing hasil buah. Kita mulai dengan mangga, ini 2.300 dibagi dengan 6.600 dikalikan dengan 360 derajat, itu hasilnya adalah 125 derajat ya. Nanti kita gambar juringnya ya. Oke, kemudian durian itu 1.000, ini dibagi 6.600 dikalikan dengan 360 derajat, itu hasilnya adalah 55 derajat, jelas ya. Kemudian nanas itu 1.600, ini 1.600 dibagi dengan 6.600 dikalikan dengan 360 derajat, itu hasilnya adalah 87 derajat ya. Oke, kemudian semangka itu 800 per 6.600 dikalikan dengan 360 derajat, itu hasilnya adalah ini ya, 44 derajat ya. Oke, kemudian rambutan ini 900, ini dibagi dengan 6.600 dikalikan dengan 360 derajat, itu hasilnya adalah 49 derajat. Oke, kemudian kita gambar diagram lingkarannya ya. Kita buat pertama kali 125 derajat ini ya. Oke, kita gunakan busur juga boleh. Ini 125 derajat itu adalah banyaknya mangga ya. Kemudian banyaknya durian itu adalah ini ya, 55 derajat ya. Ini duriannya. Oke, kemudian nanasnya itu 87 derajat ya. Nanas ini adalah 87 derajat. Kemudian semangka itu 44 derajat, ini bagiannya. Oke, ini adalah semangka. Kemudian yang terakhir rambutan itu adalah 49 derajat, menjadi seperti ini. Jadi diagram lingkarannya adalah bentuknya seperti ini. Ini kalau dijumlahkan adalah 360 derajat. Paham ya? Bisa dimengerti ini ya. Oke, lanjut. Oke ya, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Daftar berikut menunjukkan data volume ekspor kayu lapis Indonesia tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 ya. Ini datanya, ini tahun, ini 2007. Kemudian volume ekspornya adalah
3.500.000 meter kubik atau 3.500.000 meter kubik ya. 2008 itu adalah 2.900.000 meter kubik atau ini menjadi 2.900.000 meter kubik ya. Oke, kemudian tahun 2009 ini 2.700.000 meter kubik ya. Oke, kemudian 2010 ini 3.800.000 meter kubik ya. Oke, kemudian ini ya tahun 2011 volume ekspornya adalah 3.300.000 meter kubik atau 3.300.000 meter kubik. Pengertiannya seperti itu. Kemudian tahun 2012 ini adalah 2.900.000 meter kubik atau 2.900.000 meter kubik ya. Oke, kemudian buatlah diagram lingkaran berdasarkan data ini ya. Oke, kita lihat ini penyelesaiannya hampir sama ya dengan contoh sebelumnya. Kita jumlahkan terlebih dahulu semua volume ekspor seluruhnya ya. Ini 3.500 ditambah 2.900 ditambah 2.700 ditambah ini ya 3.800 ditambah 3.300 ditambah 2.900 ya, hasilnya adalah ini ya 19.100.000 meter kubik ya, atau 19.100.000 meter kubik itu ya. Oke, menjadi seperti ini. Oke, kita hitung ya sudut pusat juring masing-masing tahun. Ini tahun 2007 ini ya, ini 3.500 dibagi dengan ini 19.100.000 meter kubik, kita buat menjadi seperti ini ya. Oke, satuannya kan sama-sama ribu meter kubik ya. Oke, dikalikan dengan 360 derajat itu hasilnya ini 66 derajat ya. Tahun 2008 itu adalah 2.900 dibagi dengan ini ya 19.100 dikalikan 360 derajat itu hasilnya adalah 55 derajat ya. Oke, kemudian tahun 2009 ini 2.700 dibagi dengan ini 19.100 kali 360 derajat hasilnya 51 derajat ya. Oke, kemudian tahun 2010 itu adalah 3.800 dibagi dengan 19.100 dikalikan dengan 360 derajat itu hasilnya adalah ini 72 derajat ya. Oke, kemudian tahun 2011 ini 3.300 dibagi dengan 19.100 dikalikan dengan 360 derajat itu hasilnya adalah 61 derajat ya. Oke, kemudian tahun 2012 ini 2.900 dibagi dengan 19.100 dikalikan dengan 360 derajat itu hasilnya adalah 55 derajat. Kita gambar diagram lingkarannya ya. Yang pertama tahun 2007 itu adalah ini ya 66 derajat itu volume ekspor tahun 2007 sebesar ini ya. Oke. Kemudian tahun 2008 ini ya itu adalah 55 derajat ini. Oke, kemudian tahun 2009 ya ini 51 derajat ya. Oke. Ini tahun 2009, kemudian tahun 2010 itu adalah 72 derajat ya, ini tahun 2010. Oke, kemudian tahun 2011 itu adalah ini ya 61 derajat ya. Oke, kita gambar seperti ini. Kemudian terakhir adalah 55 derajat, ini volume ekspor tahun 2012 menjadi seperti ini. Gampang ya, bisa dimengerti cara menggambar diagram lingkaran ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga ya. Kita lihat ini diagram berikut menunjukkan mata pelajaran yang disukai kelas 7 SMP Bilar Bekasi ya. Kita lihat ini diagram lingkarannya seperti ini. Bahasa Inggris itu besarnya 69 derajat, matematika 90 derajat, PPKN itu 81 derajat, IPA adalah 66 derajat ya. Oke, kemudian seni budaya adalah 54 derajat ya. Oke, kemudian jika banyak siswa yang disurvei itu adalah 120 siswa, maka tentukan ini ya, banyak siswa yang menyukai mata pelajaran terfavorit ya. Banyak siswa yang menyukai mata pelajaran terfavorit itu mata pelajaran matematika berarti di sini. Karena dia 90 derajat bagiannya ya. Oke. Kemudian yang kedua, banyaknya siswa yang menyukai mata pelajaran seni budaya di sini 54 derajat ya. Kita lihat penyelesaiannya ini. Oke, banyaknya siswa yang menyukai matematika ini terfavorit nih karena 90 derajat ya. Oke, ini 90 derajat dibagi 360 derajat kali
120 siswa itu hasilnya adalah 30 siswa menjadi seperti ini. Oke ya. Kemudian banyaknya siswa yang menyukai mata pelajaran seni budaya ini ya, itu adalah 54 derajat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan 120 derajat, itu hasilnya sama dengan 80 siswa menjadi seperti ini. Gampang, bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Sekarang contoh yang keempat ya, kita lihat ini contoh yang keempat. Diagram berikut menunjukkan sumber air minum yang dikonsumsi oleh penduduk perumahan Bumi Mutiara Indah Bogor pada tahun 2017 dengan populasi penduduk 34.000 jiwa ya. Oke, ini diagramnya, diagram lingkarannya. Pakai ledeng itu ada 11%, air kemasan ada 16%, mata air 15%, air sumur 36% ya, dengan pompa, air pompa 22% ya. Oke, kemudian sumber air minum apa yang paling banyak dikonsumsi? Berapa banyak penduduk yang mengkonsumsinya ya? Oke, kita lihat berarti persentase yang paling besar adalah 36% ini, berarti sumber air minum yang paling banyak dikonsumsi adalah air sumur ya. Kita lihat penyelesaiannya ya, sumber air yang paling banyak dikonsumsi adalah air sumur 36%, maka banyaknya populasinya adalah atau banyaknya penduduk yang mengonsumsi itu adalah ini ya, 36% dikalikan dengan 34.000 itu hasilnya adalah 12.240 jiwa yang menggunakan air sumur untuk dikonsumsi. Paham, bisa dimengerti ya? Oke. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.